Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sini saya ingin membawa judul Katekismus New City ke-22 yang berjudul Mengapa Penebus Harus Manusia Sejati? Dan jawabannya adalah karena dengan keadaan sebagai manusia, Dia dapat menggantikan kita mentaati hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia, juga turut merasakan segala kelemahan kita. Kalau kita baca di Ibrani 2 ayat 17 yang berbunyi, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini harus sadar bahwa kita ini dengan Yesus dianggap sebagai saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya Yesus sebagai imam besar kita, Dia menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus ini ibaratkan kita sebagai jembatan antara kita manusia dengan Allah. Jadi Yesus ini sebagai jembatan supaya kita didamaikan oleh Allah. Lalu, mengapa penebus harus manusia sejati? Poin yang pertama, manusia telah dikuasai dosa. Kalau kita baca di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita baca di Roma 3 ini, di ayat ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kita tahu bersama, tidak ada manusia yang bisa menaati hukum Taurat. Kalau di hukum Taurat itu sekali saja berbuat dosa, semua kebaikannya pun musnah, hilang. Kalau saya ibaratkan, hukum Taurat itu seperti cermin. Jadi cermin itu ketika kita mungkin kotor, dia hanya memberitahu kita bahwa itu kotor, tapi nggak bisa mengubahkan, nggak bisa menghapus. Tetapi kalau Yesus memberitahu kita dosa, dan Dia pun yang menghapus kita, membersihkan dosa kita. Jadi kalau di ayat kedua itu berbunyi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Lalu ayat ke-23 itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena kita diberikan itu kasih karunia itu dibenarkan dengan secara cuma-cuma. Lalu poin yang kedua, kan mengapa penebus harus manusia sejati? Poin yang kedua, supaya memanusiakan manusia. Kita baca di Efesus 2 ayat ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita lihat di ayat ke-8 mundur, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur bahwa semua keselamatan ataupun itu, kita itu, kalau saya ibaratkan, modal kita hanya iman, percaya pada Yesus. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Makanya itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita harus bersyukur. Dan kalau di ayat 10 ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saya perumpamakan Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seperti pisau. Jadi kita ini buatan Allah, dan pasti untuk tujuan pekerjaan baik. Tetapi semua itu tergantung dari kitanya.
kita ini ibarat pisau, hidup kita tuh diserahkan kepada pemegang yang mana? Atau pemegang kepada Allah atau kepada iblis. Jadi semua itu tergantung dari kita. Kalau kita pisau itu dipegang dengan orang jahat, ya pastilah dibuat dengan cara yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita pisau itu digunakan oleh orang baik, pasti ya contoh buat yang baik-baik, ya contoh buat alat-alat di dapur itu, buat masak-masak, pasti digunakan hal baik-baik. Sama dengan hidup kita taruh hidup kita tuh kepada siapa? Dan firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka dari itu saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Allah. Maka Allah akan mempersiapkan hidup kita untuk pekerjaan baiknya. Mari kita sama-sama masuk pada rencana Allah untuk mempermuliakan nama Allah. Sekian katekismus yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.